Nah, mari kita lihat salah satu ayat yang bicara tentang ketentuan puasa ini, Al-Baqarah 184. Apa kata Allah ketentuannya? Yang pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa saja di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh berbuka, makanlah, tapi nanti diganti di hari yang lain sebanyak puasa yang dia bukakan, atau diqadha namanya. Jadi ketentuan Allah yang pertama, Bapak Ibu, siapa saja yang sakit. Nah, Allah tidak merinci penyakitnya, Pak. Apakah penyakit ringan atau penyakit berat, tidak ada rinciannya. Yang penting sakit dan maridan itu nakirah, Bapak Ibu. Nakirah itu umum. Apa saja penyakitnya boleh berbuka. Misalnya ibu sakit lutut, Ustaz, sakit lutut ambo Ustaz, makanlah, kan apa-apa boleh ibu. Atau dibisu, angin-angin bisu ambo Ustaz, makanlah kalau ada yang mau makan. Tapi besok ganti qadha. Bahkan tertusuk duri pun boleh buka. Misalnya ibu pasang jilbab, itu Ibnu Sirin berpendapat begitu. Ibu pasang jilbab tu kani jarum pentul jari ibu, aduh, dan makanlah ya, makanlah. Kalau ada Bapak Ibu yang mau makan, makanlah. Ya memang Allah tidak memerinci jenis penyakitnya, umum saja penyakitnya. Itu kenapa puasa itu dipanggil iman. Ya ayyuhallazina amanu, tanya saja hati kita, iman kita, kira-kira kalau ini sakit saya boleh nak makan berhak? Oh yo, makanlah, tak apa-apa. Tapi besok ganti sebanyak hari yang kita bukakan. Nah, sadang kele bersama-sama puasa lah baliknya, apalagi seorang saya tinggal puasa, orang lebih makan satu jalan sama puasa. Tapi kalau ada yang mau makan silakan, makanlah. Tapi besok diqadha namanya. Atau kamu dalam perjalanan. Nah, hebatnya Bapak Ibu, dalam perjalanan ini Allah tidak menyebutnya dengan kata sifat. Orang yang berjalan itu bahasa Arabnya musafir. Sama dengan kata marid, sakit, kata sifat. Marid kata sifat, harusnya orang yang berjalan juga kata sifat, Pak, musafir. Tapi Allah tidak menyebut musafir seperti kata marid. Tapi orang yang berjalan dalam konteks boleh berbuka puasa ala safar. Safar itu bahasa Arabnya infinitif masdar. Apa bedanya Pak Ibu? Bedanya, kalau Bapak Ibu sakit, boleh berbuka kalau sakitnya sudah terjadi. Bila terasa sakitnya baru Bapak boleh berbuka. Tapi yang berencana sakit belum boleh buka nih. Misalnya dan besok pagi rencana akan sakit, mana boleh buka apa. Tapi kalau berjalan beda apa? Bapak Ibu berjalannya nanti jam 2 siang pesawatnya take off. Dari subuh sudah boleh makan. Walaupun nanti berjalannya jam 2 siang. Kenapa? Karena berjalannya sudah pasti walaupun dalam rencana. Andai Allah menggunakan kata musafir, take off pesawatnya baru boleh makan. Tapi kalau Allah gunakan ala safar, rencana berjalan pun sudah boleh makan. Itu rahmat Allah Bapak Ibu. Walaupun ketetapannya ada di ujung, wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu sakit atau bepergian, berat berpuasa tapi tetap mau berpuasa, itu yang paling baik. Tadi boleh buka ya, makanlah, minumlah kalau kamu sakit atau berpergian. Tapi kalau kamu tetap berpuasa walaupun berat rasanya, itu yang lebih baik. Ini bedanya salat dan puasa, Pak. Apa kalau salat pergi ke Bukit Tinggi misalnya pakai mobil pribadi? Apa bisa berhenti di Cincin cari masjid, salat di situ berjamaah normal salat? Atau apa boleh menjamak di situ apa? Jamak kasar salat sendiri. Atau di Bukit Tinggi saja nanti jamak kasar salat sendiri, tidak usah berjamaah. Boleh semua. Mana yang lebih baik Pak Ibu? Dalam hadis sahih Bukhari, Allah cinta pada orang yang menjamak dan mengkasar. Apa berhenti di jalan berjamaah salat, apa sembahyang di rumah jamak kasar surang saja, lebih cinta Allah pada yang menjamak dan mengkasar daripada yang berhenti salat 4 rakaat dan berjamaah di jalan. Kenapa begitu Pak? Karena Allah menunjukkan rahmatnya harus kita ambil. Kalau salat begitu. Karena kalau salat kita cari pahala. Apa salat berjamaah di jalan, salat jamak kasar di rumah sendiri,
pahala sama, tetap tak berubah, tak beda padanya Pak. Karena salat kita cari pahala. Beda jo puasa Pak. Puasa bukan cari pahala, puasa pengampunan dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Diampuni dosanya. Kenapa orang sakit lebih baik puasa? Kenapa orang musafir lebih baik puasa? Karena semakin berat puasa dirasakan badan, semakin banyak dosa digugurkan Allah. Semakin berat puasa kau di kerajaan Pak, semakin banyak dosa digugurkan Allah. Makanya Bapak Ibu, siang-siang tu jangan lalu-lalu banyak ngari. Ya. Kenapa ibu-ibu kau disuruh apa saya tengok sebentar. Jangan bayang ibu disuruh-suruh apa siang tu sama-sama puasa awak nyuruh panjang jangan apa kerajaan sana ibu. Semakin barik ibadah puasa di kerajaan Pak, semakin banyak dosa digugurkan. Karena puasa kau penghapusan dosa. Tu maka Nabi Adam turun di surga disuruh puasa langsung nak nyoba dosa, makan buah haram. Dibuanglah dengan cara puasa. Itu makanya idealnya apa ibu? Nyo puasa yang mengampuni dosa ko ciri-cirinya apa ibu? Susui balik badan deknya. Itu ciri-cirinya Pak. Jadi kalau ada bapak ibu selama puasa ko le susui balik badan, itu lah itu diampuni dosa. Tapi kok ya sabari itu ya badan sebelum puasa sudah puasanya, itu dosa stabil tu. Nah, apalagi kau bertambah balik badan Pak, itu dosa mungkin tambah lah tu. Tu makanya apa-apa bulan puasa kan lapang paruh dak Pak. Ya, belabi kabit pinggang bulan puasa kau, tu le diampuni dosa tu. Tapi kau bertambah belapi lubang kabit pinggangnya Pak, tu mungkin dosa dak berkurang lah tu. Karena dosa kau diampuni dengan tak makan tak minum tu Pak Ibu. Itu alasannya orang sakit, orang musafir lebih baik puasa. Jadi kalau Bapak Ibu sakitnya sakit biasa, sakit yang normal, misalnya kok damam atau sakit paru atau lebih baik puasa walaupun boleh makan. Gitu. Tapi qada kalau makan. Mengqada ini fa'iddatun segera, makanya fa tu ta'kid bukan summa. Kalau summa tu boleh santai. Ibu-ibu yang haid itu kan ibu sakit namanya tu. Mengqadanya capek ibu ya. Kan besok ada puasa Syawal nih Pak, setelah Ramadan dah Syawal kan, dahulukan mengqada daripada puasa Syawal. Kenapa? Mengqada tu wajib, puasa Syawal sunat. Ibu kok mati sebelum puasa Syawal tak masalah lah. Tapi kok mati ibu sebelum mengqada, bahaya ibu, berhutang ibu. Ya. Kalau puasa kok tak bisa tak diganti lah ibu, wajib diganti. Bara pun banyak tinggal wajib ganti, kalau tak berdosa. Itu makanya man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Siapa yang mati dia punya hutang puasa, nyo mati hutang puasa boleh, maka boleh dipuasakan walinya, anaknya, bapaknya, cucunya, kakaknya, boleh Pak ya, tak wajib lah. Jadi ibu-ibu dek malih mengganti puasa selama kau 30 hari puasa dah tinggal, awak lah sakit parah tu panggil saya anak-anak le beranam kan, ang limo adan apa ibu, bisa itu lah. Kok namunya alhamdulillah ibu-ibu. Tapi kalau tak jadi puasa-puasanya mengganti puasa maka segeralah mengganti puasa. Jangan lampi di bulan Ramadan besok udah diganti secapek mungkin. Kalau perlu di bulan Syawal kau ganti Pak. Tunda sunat Syawal dulu. Kalau sunat Syawal kau boleh santai. Boleh tiap hari seminggu, sehari seminggu boleh Syawal tu begitu. Tak mesti turut capek lah ibu. Kecuali bulan Syawal lah tinggal 6 hari lah. Kalau jo puasa Syawal qada do jo Syawal dulu kan. Karena labi katunya mah. Kalau lebih panjang Syawal, qada lah dulu Bapak dan Ibu. Karena qada tu secapek mungkin. Itu ketetapannya. Jadi kalau ada apa-apa yang dirawat di rumah sakit keluarganya, sakitnya sakit biasa Pak ya. Maka nanti setelah sehat langsung diganti Pak. Kok meninggal kok payo hutangnya. Lalu ketetapan kedua, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa yang tidak mampu, maka dia wajib berfidyah saja. Satu hari beri makan satu orang miskin. Bahasa Allah sebenarnya bukan tidak mampu Ibu, karena kalau tidak mampu tu pakai la. Wa 'alal ladzina la yutiqunahu, adalah harusnya tu tidak, tapi la-nya dibuang Allah sehingga artinya mampu itu. Kalau kita artikan letterlet ini ayat, orang yang mampu bayar fidyah, kan aneh Pak. Orang mampu puasa tapi bayar fidyah. Kenapa begitu redaksinya Bapak Ibu? Kenapa tidak dikatakan pakai la, pakai tidak di situ? Karena boleh jadi orang ini mampu, tapi oleh Allah tidak mampu. Boleh jadi dia merasa mampu, oleh Allah tidak mampu.
Boleh jadi orang melihat dia mampu, oleh Allah tidak mampu, maka orang tu fidyah saja. Siapa mereka? Satu, orang yang sudah tua bangka. Pakai bangka Pak ya. Kalau tua aku banyak, tapi tua bangka aku tidak banyak lah. Tua bangka aku lah lama sarafnya Pak Ibu. Kalau dikosek kepalanya. Sudah tua bangka nama tu. Kalau makan dah etek-etek kata itu. Tapi kok bertambu itu 2 piring tu tua baru tu. Wajib puasa. Ya. Kalau tua bangka kau jangan suruh puasa le Pak, mati beko. Maka wajib bayar fidyah. Siapa yang wajib bayar fidyah? Anak laki-lakinya, anak perempuan dah. Karena orang tua yang sudah tua bangka tu tanggung jawab anak laki-laki. Anak laki-laki yang wajib bayar fidyahnya. Setiap hari bayar 1 liter beras, kira-kira 1 liter beras kasih ke orang miskin, lebih baik juga. Anak laki-laki, anak perempuan dah. Kalau nak punya anak laki-laki bahasa abayo salah leh. Tapi kewajiban anak laki-laki kalau sudah tua bangka, walaupun ada taluk puasa Pak, bukan ada orang 80 Pak taluk puasa Pak, jangan puasa je lah. Allah katakan tidak mampu itu. Orang kalau tua bangka kau Pak 80 kata atau 75 kata itu nya panganannya ndak elok le Pak. Orang kalau tua bangka kau Pak penduto. Ya, itu ciri-ciri orang tua bangka penduto Pak. Tanya, lah makan sudah makan mah? Sudah makan baru. Lah makan nek alun. Baru sudah makan Pak Ibu. Itu ciri orang tua bangka tu Pak. Kadang-kadang nak ke awaknya puasa Pak lah kangok telengahnya minum ikut rumah. Tu orang tua bangka tu situ Pak. Nya panganannya ndak elok ni. Aja puasa le bayar walaupun nya puasa bayar fidyahnya. Boleh jadi nak puasanya tu makan tu mah. Tu ciri-ciri orang tua bangka tu situ Pak. Walaupun tak seluruhnya gitu. Tapi dominannya begitu. Tu maka kalau lah tua bangka jangan suruh puasa le fidyah. Tua bangka. Dia apa nak dia tua bangka nampak sikut tu. Katuwo baru untuk. Tua bangka tu lah leng-leng kepala. Tua bangka. Jangan suruh puasa le mati begitu. Yang kedua, yang sakit menahun. Sakit kok tak diharap sehat le Pak Ibu. Menunggu hari saja le. Kecek doktor Pak dah lama le. Jangan suruh puasa le. Walaupun lah dibayar fidyahnya Pak sehat apa kok? Tak mati-matinya lah panjang umurnya sudah tu. Fidyah yang lama tu alaman tu jadi keadaannya sudah hukum berlaku ketika vonis dulu. Kan ada orang sudah Pak dah divonis doktor. Tak jadinya Pak mati dah. Dulu doktor tu mati dia le. Tak apa-apa, ya sudah lah. Ya berarti selamatnya tu. Yalah berfidyah ya sudah aman. Gitu. Yang sakit permanen. Misal stroke Pak. Stroke tu lah permanen tu Pak. Dia suruh puasa oleh fidyah. Atau hamil menyusui, jadi ibu hamil menyusui fidyah saja. Walaupun boleh mengqadha, tapi tidak wajib mengqadha. Kalau Yusuf Qaradawi memang berpendapat kalau hamilnya rapi. Dulu zaman sesuk kan hamil orang rapi. Orang dulu kan rajin hamil Pak. Dulu sampai 5 balik anak orang Pak. Sedang hamil menyusui itu padok Pak Ibu sampai 5 balik. 30 tahun kau ganti mati bekor mengganti Pak Ibu. Kalau rapi macam tu, ya dulu ambo nenek ambo sabali orang dah balik di kakak Pak Ibu. Ya, banyak 9 dah sabali lah banyak Pak Ibu. Ya, kini awak dah seketik 2 3. Ya dulu orang tak ber-HP lah Pak. HP tak ada, TV tak ada. Ini sanjur lebih lalu deh. Kalau kini orang main HP sampai jam 2 balik lebih lalu saja HP sorang-sorang dah. Itu maka anak ada banyak kini Pak. Kalau hamilnya rajin, kecik Yusuf Qaradawi fidyah. Kalau hamilnya jarang, qadha. Tapi saya lebih cenderung pendapat hamil menyusui jarang rapat fidyah. Kenapa? Bonus dari Tuhan itu. Ibu hamil tu menyusui melahirkan tu tak ringan ada Ibu. Kerajo barik tu mah. Ambo kok dagi pilihan tu Ustaz lemu puasa sampai bulan atau Ustaz dah usah puasa sampai bulan tu Ustaz hamil. Biarlah bu 6 bulan puasa Pak pada hamil lah kau dah boleh. Pak dia tolong hamil Pak. Tak taluk lah Pak. Sampai 9 bulan duduk puasa Pak daripada hamil lah bu. Allah kasih bonus ibu-ibu yang hamil tu sudahlah fidyah saja. Tapi yang berfidyah siapa? Suaminya. Ibu je fikir-fikir tu fidyah tu nih. Ibu fidyah, zakat fitrah, kafarat atau suami tanggung satu itu. Ibu je fikir tu nih ibu untuk saya lah. Dan dibayar pak dosa tu. Fidyah apa? Zakat fitrah apa? Zakat fitrah ibu apa bayar tu? Ibu je fikir-fikir tu zakat fitrah cacat tak tahu salah ibu. Pak berdosa nak bayar tu. Tanggung jawabnya tu mah. Yang ketiga yang tidak mampu itu Ibu. Yang keempat, orang yang tidak mampu itu orang yang pekerja berat.
Jadi kalau ada Bapak Ibu pekerja berat yang gali-gali pipa, yang manjik-manjik tower, yang tukang bangunan. Jadi kalau ada orang kerajo bangunan di rumah Ibu, mempeloi rumah Ibu, agi minumnya, biang kopinya, boleh nasi bungkuinya. Boleh, boleh Ibu. Ya, pekerja bangunan tu boleh tu Ibu. Kenapa? Itu kerajo tiap hari. Dan tu barik kerajo Ibu manjik atuk sama-sama batu, aduk simen tu kecil ringan kerajo tu. Cubalah ada cayo Ibu. Tak ada kuning bantu tu beko. Banyak keringit kalau harinya tu mah dehidrasi kalau nak minum. Bolehnya makan, bolehnya minum. Jadi Ibu jangan berang oleh. Kalau ada tukang rumah tu dah puasa lah kan, dah puasa Pak dah. Ini boleh nak puasa tu. Fidyah saja. Bilanya kamu kada tu kerajo tu tiap hari sampai gaib. Tak kerajo kau tak makan anak, tak makan isteri lah. Maka tukang-tukang bangunan tu, kuli-kuli bangunan tu boleh nak puasa Pak. Tapi catatannya ada untuk kuli bangunan ini, untuk pekerja-pekerja berat ini, setiap malam dia niat puasa. Niat puasa tiap malam dan dia sahur. Tapi bawa makanan kerajo. Kok barik kerajonya makan fidyah. Tapi kok libur hari itu, dah tiba bahan dah. Ujung labik hari misalnya, dah jadi kerajo lah, wajibnya puasa. Dia makan dia haram tu Pak. Nah, itu ketetapannya. Nah, orang-orang ini diberi kemudahan oleh Allah, fidyah saja, tidak usah membayar qada. Itu ketetapannya. Nah, jadi Bapak Ibu saya nak tahu nih keluarga Bapak Ibu, apakah sakitnya sudah permanen atau sakitnya sakit yang diharap sehat. Kalau keluarga Bapak Ibu yang sedang dirawat nih sakitnya sudah permanen atau sudah tua bangka, ya, ada tadi apa? Yang sudah tua bangka orang tua beliau yang 85 atau fidyah sajalah. Yang stroke fidyah saja. Tapi kok sakit-sakit misalnya kamahnya kambuh atau apa, itu diharap sehat, nanti qada secepat mungkin. Nah, fidyah itu ukurannya 1 liter beras 1 hari. Boleh ke 1 orang semua, boleh ke beberapa orang, boleh tiap hari, boleh dikumpul di akhir, boleh di awal. Yang jelas dia tidak boleh diserahkan setelah hari raya. Itu ketetapannya. Nah, kalau dilebihkan 1 liter beras boleh. Sekarang 1 liter beras berapa misalnya? Mungkin ada 12 atau 15 ribu, ditambah beli sambalnya 10 ribu, 25 ribu satu hari. Bagus. Tapi kalau lebih baik saya sarankan Bapak Ibu yang bayar fidyah nanti pakai beras fidyahnya. Karena Allah mengatakan ta'amu miskin, kasih makanan bukan uang. Walaupun ada pendapat membolehkan pakai uang, tapi ayat mengatakan ta'am bentuk makanan lebih afdal. Jadi ibu yang bayar fidyah, apakah karena hamil menyusui, ataukah karena suami atau keluarganya sakit yang sudah tak lagi diharap sehat, atau sudah tua bangka tadi, fidyah itu lebih baik berupa beras, lebih afdal. Sama zakat fitrah juga lebih afdalnya beras, bukan uang. Kalau uang boleh, cuman afdalnya berdasarkan sumber yang sahih, hadis atau ayat, itu makanan Pak. Nah, itu ketetapannya. Ada pertanyaan ibu-ibu? Bapak, ada pertanyaan ke sini? Nah ya, nah kalau tidak cukup lah. Ya. Nah, kok sudah tak semayang ibu kau tanya lah. Ya, ada ibu bertanya? Tidak. Silakan Pak. Ya, sama dengan zakat fitrah Pak, sebelum sholat Id dibayarkan. Karena sebenarnya itu puasanya Pak. Jadi fidyah itu puasa sebenarnya itu Pak. Nilai fidyah itu sama nilai puasa. Ya, tak kurang lah Pak. Bagi orang yang tak mampu tadi itu, fidyah itulah puasanya. Itu makuk sebelum sholat Id juga dibayarkan Pak. Ya. Bukan pengganti sebenarnya Pak. Fidyah itu puasanya. Awak dapat pahala puasa 100, hanya fidyah itu sama pahala jawabnya Pak.